Pemirsa, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Mukhodas angkat bicara soal putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan napi koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dirinya menilai rakyat berhak untuk memilih calon anggota legislatif yang bersih dari kasus korupsi, sehingga pemimpin yang terpilih nantinya mempunyai integritas yang tinggi. Jangan sampai pemilu ditentukan oleh sejumlah calon-calon yang calon-calon ini sudah punya riwayat tidak bagus, tapi masih dipaksakan oleh parpol yang bersangkutan, bahkan disahkan oleh Bawaslu. Itu yang jadi masalah. Selain itu juga putusan Mahkamah Agung mencerminkan corong hakim yang bersangkutan itu mencerminkan karakter hakim sebagai corong undang-undang. Dalam literatur klasik itu disebut labus de la loi, hakim sebagai corong undang-undang. Nah, kita ingat bahwa undang-undang itu tidak semuanya mencerminkan refleksi dan perwujudan moral. Ada undang-undang yang mencerminkan refleksi dan perwujudan moral, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tetapi ada sejumlah undang-undang yang justru anti moral, bahkan anti hukum itu sendiri. Nah, mestinya Mahkamah Agung sudah punya frame bahwa sebagai hakim pemandu dari hakim-hakim di bawahnya itu mestinya sudah punya satu frame hukum yang jelas, satu konsisten dengan spirit filosofis ideologis pembukaan UUD 45, yang kedua antisipatif terhadap gejala-gejala tadi, fenomena tadi. Korupsi itu semakin merontokkan wibawa negara, wibawa pejabat, wibawa parpol dan sebagainya, dan menimbulkan proses delegitimasi pejabat negara itu sendiri. Mestinya fenomena ini dibaca oleh Mahkamah Agung, tapi ternyata tidak. Nah, kritik kami ialah satu, dari aspek substansial, Mahkamah Agung mestinya mulai sekarang semakin terbuka. Mahkamah Agung itu milik kita bersama. Kita kritik ini kritik yang membangun sifatnya, bukan cemoohan, bukan. Kita terbuka aja. Mahkamah Agung sudah harus memiliki satu kesadaran sejarah, melakukan perubahan-perubahan secara internal pada aspek-aspek intuisi para hakim itu, hakim agung itu sendiri. Kemudian yang kedua aspek intelektualisme hakim agung itu sendiri. Yang ketiga, aspek teknis. Persidangan judicial review di Mahkamah Agung itu sifatnya tertutup, tidak terbuka. Walaupun sidangnya dinyatakan terbuka untuk umum, pasti itu. Nah, ini ada persoalan intransparansi. Oleh karena itu, sebagai satu kesimpulan, kami dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai organisasi yang berbasis pada tradisi-tradisi independensi secara intelektual, independensi secara gerakan, ya, dan memiliki tradisi-tradisi independensi seperti ini sudah 109 tahun lamanya, tetap dan bahkan semakin komited dengan orientasi penegakan hukum termasuk oleh Mahkamah Agung itu sendiri, tidak hanya dalam kasus ini. Mari kita letakkan kasus ini sebagai gejala yang memperhatikan. Tidak mustahil nanti untuk kasus-kasus yang lain Mahkamah Agung kalau polanya masih seperti ini juga akan menimbulkan problem-problem kontroversial yang akhirnya tidak menjadi kepanjangan tangan dari nilai-nilai filosofis ideologis yang sebagaimana tadi saya kemukakan.